رسوله صلى الله عليه وسلم قد دلال على الهدى ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظاهرنا وباطننا وما علمه الله من صالح النيات أن الله يدخل نياتنا وإياكم في نية الصالحين وجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين. اللهم أكرمنا بالعلم، زينا بالحلم، جملنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Qadarullah kita terlambat sedikit ya. Kita masih di bab Al-Khamis ya. Seharus kita di hari yang ketujuh. Harus di bab yang ketujuh. Tapi ya karena kemarin tidak hadir juga babnya juga panjang. Kita langsung masih di bab yang kelima. Atau yang seharus hari kelima tapi ya. Hari ini kita masuk di faslun fi fadli tilawatil Quran. Keutamaan baca Al-Quran di bulan Ramadan. Itu bagaimana caranya, hukumnya. Kemarin dapat masalah ya, saya kesal, bisa bilang marah, bisa bilang kenapa mereka sampai seperti itu tidak perhatian. Padahal itu pondok. Dapat konfirmasi ada satu pondok mereka bikin tilawah Ustazah Durraya kan, Ustazah Novi. Ustazah Novi ini ahli fikih juga faham. Bikin tilawah akhwat di dalam keadaan haid, tilawah 3 juz. Kita tanya sama siapapun yang belajar hukumnya bagaimana, pasti jawabannya tidak boleh. Ya kan Ustazah Novi? Ustazah Iya, Novi Syekh. harus siap buka mic ya kan, biar kalau tanya langsung jawab. Iya, Syekh. Itu hukumnya bagaimana Ustazah Novi? Tidak boleh kan? Kalau Berumbuan. tilawatul Quran untuk ibadah tidak boleh, Syekh. Tidak boleh. Ini yang kita paham semuanya. Yang belajar fikih, hukumnya seperti ini. Kalau untuk tilawah, cari pahala di bulan Ramadan, tidak boleh. Walau baca satu ayat. Tapi khilaf di antara ulama tentang masalah kalau mau belajar, ngajar belajar ya kan Ustazah? Ya, Iya, Syekh. apalagi mereka kasih 3 juz PR atau tilawah 3 juz. Perempuan lagi haid atau anak santri lagi haid. Ya, ini hukum siapa, dari mana? Saya kemarin ingat salah satu hadis yang mungkin Ustaz Anufi sudah pernah baca tentang perempuan yang tanya kepada Sayyidatuna Aisyah. Wahai Aisyah, kenapa kita kalau haid buka puasa kita qada, tapi kalau salat tidak qada? Hmm. Dia tanyaannya kepada Aisyah, ya kenapa kita kalau puasa qada, tapi salat setelah kita selesai atau setelah bersih, kenapa tidak qada? Siti Aisyah marah bilang sama perempuan tersebut, aharuriyatun anti? Haruriyah itu al-haruriyah yang al-khawarij. Al-khawarij. Al-khawarij Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda itu anji ahli neraka, kilabu ahli nar. Al-khawarij. Mereka ya keras sampai luar, ya sampai melewati batas. Sekarang kita lihat, yang paling mulia baca Al-Quran atau salat. Kita otomatis tahu, salat rukun, baca Al-Quran itu sunnah, tambahan. Artinya kalau ada yang muslim, ya syahadu an la ilaha illallah, salat, puasa, zakat, ya sudah bisa masuk surga. Tapi orangnya ya baca Al-Quran, tidak syahadat, tidak salat, ya tidak masuk surga. Tapi ya bukan kita menghina Al-Quran, enggak. Kita tahu salat itu rukun. Tapi kalau perempuan lagi haid, tidak boleh baca. Tidak boleh salat. Puasa kita tahu rukun min arkanil Islam. Kalau ada perempuan kalau lagi haid, tidak boleh puasa. Berhenti dulu, habis itu lanjut lagi. Ya, tapi orangnya baca Al-Quran bilang sama dia harus lanjut, berarti ini lebih mulia, lebih afdal, atau lebih utama dari salat, ini salah. Harus kita tahu hukumnya. Baca Al-Quran dengan tilawah, mau tilawah Al-Quran di bulan Ramadan untuk perempuan yang haid tidak boleh, haram. Itu dapat dosa. Jangan syaitan menghiaskan hal ini sampai jadi ini hukum saya mau baca Al-Quran biar dapat pahala. Enggak, di setiap huruf kamu baca dapat dosa. Kalau mau tilawah. Kalau jadi guru, ustazah, koreksi, perbaiki bacaan orang, ini yang kita bilang di antara ulama, khilaf di antara ulama tentang hal ini.
Ala kulli hal, hari ini kita belajar tentang fadl tilawatul Quran. Nanti di buku ini kita belajar ya ibadah yang paling mulia di bulan Ramadan itu bacaan Al-Quran. Karena itu bulan Al-Quran. Coba lihat, an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah awsini qala alayka bi tilawatil Quran fa innahu nurun laka fil ardi wa dhukhrun laka fis sama. Rawahu Ibnu Hibban. Itu riwayat Abi Dzar radhiyallahu anhu. Dia tanya kepada Nabi atau minta wasiat dari Rasulullah. Rasulullah bersabda sama beliau, kamu lanjut atau berbanyak baca Al-Quran. Faedahnya apa? Fa innahu nurul laka fil ard. Sinar cahaya di bumi ini. Terus wadukhrul laka fi sama, simbanan. Simbanan itu ya pahalanya nanti kau ketemu di akhirat. Wadukhrul laka. Rawahu Ibnu Hibban. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la hasada illa fi thnatain. Bu Uci ulang bab ini, ulang kirim ke saya biar saya kirim ke Ustaz Anofi biar dia baca. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين. Kita belajar di dalam hadis al-hasad. Al-hasad itu iri, tidak boleh. Haram. Kamu iri orang lain itu tidak boleh. Haram. Rasulullah ini mereka kasih di sini namanya ghibtah walaysa hasad. Karena al-hasad tamanni zawal an-ni'mah. Definisi hasad itu berharap cabut nikmat dari si fulan, kasih ke saya aja. Ini hal atau sifat yang seperti ini haram. Oke. Qala la hasada illa fi ithnatain rajulun 'allamahu Allahu al-Qur'an fa huwa yatluhu ana al-lail wa atrafan nahar. Itu boleh kamu dapat rasa seperti itu, iri atau saya pengen seperti fulan, itu boleh. Tapi dalam batas. Apa itu batasannya? Ya, jangan sampai kamu minta dari Allah Ta'ala cabut nikmat dari fulan. Yang dia baca Al-Quran. Mau jadi seperti fulan ya boleh, silakan. Ayo usaha. Belajar, baca sampai jadi seperti fulan. Boleh. Oke. Salah satu orang itu ya boleh yang Rasulullah jelasin. Rajulun 'allamahu Allahul Quran, itu satu orang yang belajar Al-Quran. Terus sampai dia setiap hari, setiap saat sibuk dengan Al-Quran. Baca Al-Quran. Malam, siang, pagi, malam. Dia baca setiap waktu. Artinya sibuk sama Al-Quran. Artinya orangnya ahli Al-Quran. Suka sama Al-Quran. Ya, ada tetangga yang di sebelahnya dengar orang tersebut. Dia bilang ya seandainya saya seperti si fulan. Ini tetangga saya. Ya. Kalau saya dapat seperti itu, nanti saya melakukan seperti orang ini. Kenapa? Karena dia lihat Al-Quran, lihat akhlak Al-Quran di orang tersebut. Ya, kita sekarang belajar Al-Quran, tapi akhlak Al-Quran nggak ada. Ya ada yang mau jadi seperti saya. Ya, kenapa? Karena akhlak Al-Quran tidak muncul di sifat saya, di lidah saya, di tangan saya, di akhlak saya sama tetangga, sama saudara, sama keluarga. Jadi ada beberapa orang malah rusak. Sampai mereka jadikan ini salah satu yang aib yang besar. Sampai mereka menghina. Ya kamu ahli Al-Quran, tapi akhlak kamu jauh. Kenapa seperti itu? Ya kalau Al-Quran, yang belajar Al-Quran seperti ini, kita tidak mau belajar lagi. Ya betul. Kalau kamu belajar Al-Quran atau jika kamu belajar Al-Quran tapi tidak ada manfaat dari belajaranmu atau dari Al-Quran, ya, itu dosa saja juga. Ini lihat orangnya di sini. Setelah dia lihat akhlak orang yang tadi sudah hafal Al-Quran, baca Al-Quran, akhlaknya muncul atau di hadapan kita, muncul di hadapan kita, ya dia jadi ya seandainya saya seperti fulan, atau seandainya saya mau hafal Al-Quran, baca Al-Quran sampai jadi seperti tetangga saya fulan. Oke, fa'amiltu mithla ma ya'mal. Jadi pahala mereka itu sama dalam riwayat hadis, walau dia tidak bisa. Karena itu tadi kita bilang harus dari awal niat kita di puasa Ramadan, jadikan niat kita seperti niat orang saleh.
Saya tidak bisa baca Al-Quran. Tidak bisa baca Al-Quran di dalam bulan Ramadan 30 kali. Tapi kasih niat, saya mau jadi seperti fulan, Al-Imam Al-Bukhari. Saya mau jadi seperti Al-Imam Syafi'i, 60 kali khatam. Kasih niat seperti itu, ya nanti Allah Ta'ala Maha tahu apa yang di dalam hatimu. Jika kamu jujur, ya pasti kasih. Tapi kalau tidak, ya ini. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Qala, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala la hasada, berarti boleh saya mau jadi seperti fulan, ya boleh. Yang tidak boleh ini saya mau jadi seperti fulan tapi saya minta dari Allah Ta'ala cabut atau hilang nikmat tersebut dari si fulan. Ini yang haram, yang namanya al-hasad al-madhmum. Ada al-hasad al-madhmum, al-hasad al-mahmud. Ini. وعنه أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يقول يا ويلي أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. رواه مسلم. Itu di riwayat Sahih Muslim. Apa itu? Rasulullah bersabda, jika anak Adam atau maksudnya orang yang Muslim baca Al-Quran dapat ayat sajadah, dia maka ikut sujud. Seperti ada yang di mushaf kita sudah tahu berapa, juga kita belajar di buku At-Tibyan, nanti belajar di buku At-Tibyan berapa sajadah di Al-Quran ada 14 atau 15 ya. Di khilaf di antara mereka, hasilnya itu di antara 14 15 saja. Terus jika kita ikut itu faedahnya apa? Syaitan sedih. Sudah sujud itu Adam. Sudah lewat waktunya. Masalahnya masalah Adam masih di surga. Tapi karena syaitan ingat ya, ini anaknya datang setelah wafat Adam berapa tahun? Setelah Adam wafat itu berapa ribu tahun, anaknya sujud, ya syaitan sedih. Qala فإذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يقول يا ويلي. Apa itu ya waili, Ustaz Nufi? Celaka ya kan? Iya, Syekh. Ya, itu dia bilang celakaku ya. Umar bin Adam, ini anak Adam diperintah sujud, maka dia sujud, itu dapat surga. Saya sujud atau Allah Ta'ala suruh saya sujud, saya tidak, ya dapat neraka. Ya, jadi jangan kita malas kalau ada ayat sujud. Oh Syekh, biasa kamu kalau kita baca di Anwarul Quran di sini kita baca tasbih ya, karena bukan tempatnya. Tapi gimana cara sujud di apa itu, di dalam Zoom? Ayo silakan. Ya, kalau lagi pegang Al-Quran di dalam keadaan yang kita bilang, apalagi ibu-ibu yang baca setelah salat subuh masih wudu, ya lagi baca dapat ayat sujud, baca doanya. Doanya itu apa? Doa sujud. Apa doa sujud? Sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa Khalaqahu wa syaqqa sawwarahu wa sam'ahu wa syaqqa basarahu. Syekh, saya sam'ahu wa tidak hafal doa ini. Ya, ini syaqqa bagus doanya, betul Bu Isra, betul. Sajada wajhi alladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu. Oke, Syekh saya tidak hafal ini. Mau baca subhan rabbil a'la, bisa. Mau baca subuh kudus yang di dalam riwayat hadis bisa. Mau baca Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu wa laka khasha'tu wa laka, itu bisa. Mau baca sujud Sayyidina Umar, doa Sayyidina Umar bin Khattab yang di dalam riwayat hadis. Dalam riwayat hadis ini ceritanya, Sayyidina Umar bin Khattab bilang, tadi malam, wahai Rasulullah, tadi malam saya dapat mimpi. Apa itu? Saya lagi baca surat yang ada sujud atau sajdah. Saya ikut sujud, tapi ada satu pohon ya. Saya dapat ayat sujud, saya sujud tapi ada pohon ikut saya sujud. Saya dengar pohon tersebut baca doa. Doanya apa? Allahumma aktub li Allahumma aktub li indaka biha ajra wa dha' anni biha wizra waj'alha li indaka dhukhra
wa taqabbalha minni kama taqabbaltaha min nabiyyika atau abdika Daud alaihi salam. Ya Allah, tulis pahala untukku dengan sujud ini. Ampuni dosa. Terus waj'alha li 'indaka dhukhra, ya Allah jadikan atau simpan pahala ini sama kamu, sama engkau wahai Tuhanku. Terus wa taqabbalha minni, terima sujud saya seperti kamu terima sujud Daud alaihissalam. Ini semuanya riwayat hadis. Mau hafal ini, mau baca ini semuanya ya silakan. Di buku-buku seperti buku Al-Adhkar ada. Kamu cari doa. Sekarang kita bilang tanya sama Pak Google ya kan. Doa sujud apa itu ya bisa muncul. Mau yang mana yang penting sujud. Sujud. Saya tidak hafal ini semuanya Syekh. Saya mau baca tasbih subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar subhanallah walhamdulillah. Ya kamu tidak hafal ya boleh baca tasbih. Mau baca tasbih yang biasa subhan rabbil a'la wa bihamdihi ya silakan juga bisa. Ya, faedahnya apa? Biar syaitan tambah sedih. Yaqulu ya waili Umar bin Adam bisujud walahu al-jannah walahu al-jannah wa umirtu bisujud fa abaitu falyannar, rawahu Muslim. Ya. Syaitan itu musuh kita. Biar dia tambah sedih, jadi kita harus banyak sujud tilawah. Banyak sujud tilawah bagaimana Syekh? Di setiap ayat saya sujud. Enggak. Saya diulang lagi. Maksudnya banyak baca. Berbanyak ya. Harus banyak baca. Biar banyak sujud. Syaitan tambah sedih. Wallahu alam. Terus qala. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustazah Novi sudah terjemahnya benar atau salah? Novi lagi tidur. Oke, qala wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi 10 amthaliha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harf. Kita sudah hafal hadis ini semuanya. Rasulullah bersabda, barang siapa baca satu huruf dari Al-Quran, dari kitabullah ta'ala, falahu bihi hasanah, dapat satu kebaikan. Wal hasanatu bi 10 amthaliha, dilipat sampai 10 kali. Rasulullah jelasin biar fahaman kita yang salah. Itu Rasulullah mau lebih jelas lagi bilang, aku tidak bilang alif lam mim satu huruf. Tapi alifun harfun. Lamun harfun satu huruf. Alifun satu huruf. Lamun satu huruf. Mimun satu huruf. Jadi hitungan yang tadi bilang 10 kali dilipat sampai 10 jadi 30. Ya. Kemarin kita belajar yudha'ifullah ila 700 dhif di bulan Ramadan ya, sampai 700. Ada yang baca Al-Quran untuk satu huruf dapat 700. Bukan 10 seperti yang kita ada. Ini kenapa? Karena bulan Ramadan. Jadi orangnya yang ikhlasnya, yang akhlaknya, yang dia ikut akhlak Al-Quran, adab Al-Quran, setiap bacaan itu, setiap satu huruf dia dapat atau dilipat bisa sampai 700. Dari fadlullah, karunia dari Allah Ta'ala. Tapi untuk siapa itu yang kita tidak tahu. Siapa yang dapat, siapa yang tidak dapat. Ya kita usaha baca. Saya usaha sendiri perbaiki bacaan saya. Dari rasa ria, dari rasa ujub, dari rasa sombong, dari rasa itu semuanya ya hilangi dengan bacamu. Ya, qala i'lam anna qira'atul Quran, ini lihat itu yang tadi saya bilang, i'lam anna qira'atul Quran asyraful adhkar lianna fadla kalamillahi ta'ala ala sairil kalam. Ya kenapa Al-Quran itu jadi yang paling mulia dari zikir-zikir yang lain? Al-Quran lebih afdal, lebih baik dari zikir-zikir yang lain. Ya kenapa? Karena Al-Quran kalamullah. Ya, jangan salah, oh Syekh Faisal bilang Al-Quran kalamullah berarti kita tidak boleh baca zikir. Enggak. Kalau kita kasih level-level itu Al-Quran yang pertama. Karena kalamullah ta'ala. Habis itu kalamun Nabi Muhammad SAW. Habis itu sahabat tabi'in. Habis itu kalau ada guru ya kasih zikir, ya boleh.
Ya, yang penting zikirnya dalam syariah boleh, silakan. Yang kita belajar, ada yang belajar ratibul atas, ratibul haddad, ada yang ratibul aidrus, ratibul saqaf, ratibul jailani, ratib syadili, ratib fulan fulan, ulama yang sebut nama ulama yang bila ratibnya aslinya itu dari sunnah hadis, tapi mereka atur ayat pertama ini, hadis pertama ini, berikutnya gini, terus sampai akhirnya. Mereka kasih nama karena aturannya seperti itu dari fulan. Boleh saya atur seperti itu? Ya boleh. Biar mudah setiap hari, jadi saya hafal bacaannya. Sampai kita lihat ada Al-Wurdul Latif lil Imam Al-Haddad. Bisa baca. Ya, aturannya bagaimana? Ya sudah, kalau kamu hafal berarti setiap hari mulai dari isti'adzah basmalah ya sampai selesai. Akhirnya salat an Nabi Muhammad SAW. Boleh, silakan. Tapi jangan jadikan ini dari Nabi Muhammad wajib seperti ini, enggak. Saya mau baca hadis ini sebelum ayat ini. Saya mau baca ayat ini sebelum hadis itu. Ya, silakan, semuanya bisa. Tapi aturannya biar saya hafal setiap hari mulai dari surat, dari doa yang pertama ini sampai akhirnya, tidak masalah. Yang penting kamu baca zikir yang Rasulullah anjurkan kita atau baca di hadis itu. Tapi ya, lianna fadla kalamillah ala sairil kalam ka fadlillahi ala khalqih. Kemuliaan Allah Ta'ala kepada ciptaannya ya bagaimana? Sudah. Yang paling afdal ya kan? Gak ada yang lebih afdal dari Allah Ta'ala. Ya sudah, itu ucapan katanya atau kalamullah seperti itu. Fallaiq bisaim an yakun sya'ruhu tilawatul Quran. Itu yang hal yang paling bagus untuk orang yang puasa, tilawatul Quran. Ini lihat, waqad kana as-salaf idza samu jalasu fil masajid wa qalu nahfadhu shaumana wa la nagtabah. Mereka kalau puasa, sahabat salafus salih, mereka duduk di masjid. Melakukan apa? Seperti kita tidur, main HP, lagi mencaci maki orang, ya mereka bilang kita duduk di masjid biar jaga puasa kita. Wala nagtabah. وكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة القرآن أنه كان يرتله ولا يهذه هدا ولا عجلة بل قراءة مفسرة حرفا حرفا. Bacaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan itu ya pelan-pelan sama. Sampai tidak bacaannya cepat, ya sampai tidak faham. Cepat itu al-had syair itu sampai kita tidak faham orangnya lagi baca apa atau surat apa. Itu namanya haddun ka hadis syair. Cepat sampai tidak bisa. Itu tidak boleh. Tapi juga di dalam keadaan ada si fulan kalau bacanya cepat ya bisa faham, bisa tahu artinya. Ada orang tidak kuat. Harus pelan-pelan. Ini keadaan kita sekarang. Ada beberapa orang yang bisa baca Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika bil akhirati hum yuqinun. Ini masih bisa. Ada orang yang rasanya ya Syekh saya tidak bisa dengar ini, saya tidak bisa ya. Oke, itu sesuai keadaan. Sesuai keadaan orangnya. Jadi al-hadh lil Quran sesuai keadaan orang. Ya. Terus wa kana yaqta' qira'atahu ayatan ayat. Itu yang kita melakukan setiap hari kalau kita ngaji atau tahsin ya, satu ayat. Berhenti di yang sekarang namanya namar. Di zaman Nabi enggak ada namar. Ya, sampai di beberapa ayat mereka bingung juga. Ini sampai kita lihat kalau kita tanya sama siapapun yang belajar Al-Quran di sini atau dimanapun, ayat Al-Quran berapa? Ya, yang paling banyak bilang Syekh itu 6.666. Itu karena mudah aja. Tapi hakikatnya ya enggak ada yang 6.666. Enggak ada. Ada 6.000 betul. 200 bukan 600. 200. Ya, 6.200 itu khilaf di antara 38, ada 28, ada 22, ada 18, ada 17, khilaf di situ aja.
Ya Syekh, kenapa mereka tidak tahu ayat Al-Quran? Kita di depan ayat kita bisa hitung langsung. Dari daftar isi kita baca surat Al-Baqarah ayatnya 286, Ali Imran 200. Ya kita kalau kita kumpul semuanya bisa tahu langsung. Ya ini sekarang karena mushaf kita. Mushaf mereka dulu bukan seperti sekarang ada nomor. Jadi kita lihat hitungan Al-Basri sama hitungan Al-Kufi sama hitungan Al-Syami sama hitungan Al-Madani ya beda-beda. Kenapa beda-beda? Karena tadi bilang ayah itu kadang-kadang Rasulullah berhenti di sini. Ada yang bilang oh berarti Rasulullah berhenti di sini ini satu ayat. Ada yang bilang enggak bukan ayat. Ini Rasulullah berhenti karena nafasnya habis. Tidak hitung satu ayat. Karena itu jadi beda-beda dari Al-Kufi, Al-Syami, Al-Basri. Nanti kita bahas di Ulumul Quran nanti. Atau kita kemarin sudah bahas. Terus, kana yamuddu inda hurufil maddi. Rasulullah SAW baca panjang kalau ada huruf mad. Fayamuddu Rahman wa yamuddu Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Jangan Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yamuddu biha. Saut. Suaranya panjang. Ya, minggu Jumat yang sebelumnya. Jumat kemarin, Jumat yang sebelumnya dapat satu imam baca suaranya bagus. Tapi enggak tahu. Alhamdulillah semuanya bagus, tapi di lafzul jalalah aja. Yang pendek. Sampai Abu di sebelah saya ya setelah salat bilang kenapa dia baca seperti ini ya saya enggak tahu ya. Baca alhamdulillahi rabbil alamin lillahi. Enggak ada alhamdulillahi rabbil. Rakaat pertama saya pikir karena lagi sibuk sama takbiratul ihram mungkin saya dengarnya salah. Rakaat yang kedua sama alhamdulillahi rabbil. Ya Allah. Ini saya langsung ingat hadis ini. Rasulullah SAW waktu suruh sahabat itu baca atau ya muddu panjangkan lafzul jalal alhamdulillahi ya panjangnya yang ala kadarnya yang kita belajar namanya di istilah tajwid sekarang namanya 2 harakat mad tabi'i. Saya dari awal tidak masuk akal ada yang bisa pendek mad tabi'i. Tapi sampai saya dengar sendiri. Ini Jumat yang bukan ini, yang lalu, yang sebelumnya. Saya sendiri dengar, ya Allah, berarti ada orang yang baca seperti itu, ya ada. Ya bacaannya Al-Fatihah dari awal sampai akhir, hurufnya, makhrajnya, ya semua. Bagus. Tapi, Syekh, kamu buka aib orang, saya tidak sebut namanya. Jangan salah faham. Tapi ini salah. Harus. Ya, kenapa orangnya baca seperti itu? Allahu a'lam. Jadi kita harus perhatian sama bacaan kita. Mad yang seperti ini yang tabi'i kita harus hati-hati. Wa kana yasta'idzu billahi minasyaitonir rajim fi awal qiraatihi. Itu bacaan Rasulullah SAW. Apa itu? Isti'adzah, harus ada isti'adzah. Di awal kalau dia mau baca. Fayaqulu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. وربما كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. Ya, صيغة الاستعاذة itu cara isti'adzah itu beda-beda. Ada yang a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim, ada yang kita belajar a'udzu billahi minasyaitonir rajim, itu caranya Allahumma inni a'udzu bika minasyaitonir rajim. Ya bisa. Ya. Ada tambahan di sini, ini lihat. Kita biasa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada riwayat lain Rasulullah baca Allahumma inni a'udzu bika minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Itu ada khilaf bukan khilaf, ada masalah di ahli qiraat ya siapa yang baca atau boleh tambahan a'udzu billahi as-sami'il alim minasyaitan a'udzu billahi al-jabbar al-muntaqim selain as-sami'il alim a'udzu billahi minasyaitan itu ada tambahan sifat Allah taala yang kita belajar nama-nama Allah taala di nama al-husna a'udzu billahi al-jabbar al-muntaqim minasyaitan a'udzu billahi as-sami'il alim a'udzu billahi ar-rahmanir rahim minasyaitanir rajim a'udzu billahi al-quddus al-mutakabbir itu bisa. Karena semuanya nama Allah Ta'ala
sifat Allah Ta'ala, boleh. Ya. Bilang bid'ah ini sekarang di kepalamu ya ada ular, harus keluarin ular dulu. Terus wa kana yaqra'ul Qur'an na'iman wa qa'idan wa muttaji'an wa mutawaddi'an wa muhditsan wa lam yakun yamna'hu min qira'atihi illa al-janab. Sampai Rasulullah baca Al-Qur'an naim. Itu bukan naim waktu tidur maksudnya. Ya, itu bahasa Indonesia ketiduran lagi tiduran ya kan. Berbaring. Berbaring ya, berbaring itu. Lagi berbaring itu dalam bahasa Arab namanya naim juga. Wa qa'id, duduk. Wa muttaji' juga sama. Wa mutawaddi' dalam keadaan wudu. Juga kalau tidak ada wudu, muhdits itu baca Al-Quran. Walam yakum yamna'hu min qira'atihi illa al-janabah. Kecuali kalau dia lagi janabah, ya tidak baca. Wa kana yastami' li qira'ati ashabihi. Rasulullah SAW pernah sering itu suruh sahabat baca sampai Rasulullah dengar bacaan mereka. Mau bilang koreksi bacaan mereka ya boleh. Mau kasih alasan lain yang itu di dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bilang Rasulullah suruh saya baca, saya bilang wahai Rasulullah, aku baca Al-Quran. Padahal Al-Quran turun kepadamu. Rasulullah bilang aku suka dengar Al-Quran dari orang lain. Ya, Abdullah bin Mas'ud baca dari surat An-Nisa dari awal sampai hampir 40 ayat, 50 ayat, 40 mungkin kalau tidak salah. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. Rasulullah bilang sama dia sudah cukup. Itu hampir 40. Abdullah bin Mas'ud lagi baca. Setelah itu Rasulullah bersabda, setelah Rasulullah dengar bacaannya bagus, benar, tidak ada salah, sesuai yang dia dapat atau sesuai yang Jibril ngajarin Nabi Muhammad, Rasulullah bersabda, barang siapa mau baca Al-Quran seperti Al-Quran turun, itu boleh belajar dari Ibnu Maktum. Maksudnya Abdullah bin Mas'ud. Riwayat kita ke Ibnu Mas'ud juga. كما أمر عبد الله بن مسعود فقرأ عليه وهو يسمع وخشع رسول الله لسماع القرآن منه حتى ذرفت عيناه. Di riwayat hadis itu tadi sampai turun air mata dari Nabi Muhammad SAW. وكذلك استمع لقراءة أبي موسى الأشعري. Abu Musa al-Ash'ari itu orang sahabat juga. Rasulullah setelah salat Isya ya dia pergi ke satu tempat, balik lagi lewat masjid mau ke rumah, dengar satu orang suaranya lagi indah, bagus sekali. Di al-masjid itu Abu Musa al-Ash'ari, Abdullah bin Abi Qais. Ya, Rasulullah waktu berhenti dengar ada yang bilang ini murai, ini orang riya. Rasulullah bilang jangan bilang seperti itu. Ya, karena kita tidak tahu hati orang. Ada yang baca, kamu bilang, oh ini kencang suara biar kita dengar aja. Ini orang murai, tidak boleh. Rasulullah bilang sama dia, jangan bilang seperti itu. Terus Rasulullah berdiri, dengar sampai Abu Musa selesai bacanya. Habis itu sudah Rasulullah pergi. Besok setelah dia tahu ini yang baca ini si fulan, besok ketemu sama beliau, bilang sama beliau, wahai Abdullah, jika kamu tahu tadi malam saya dengar bacaanmu, suara kamu bagus sekali. Bilang, wahai Rasulullah, kalau saya tahu kamu lagi dengar bacaan saya baguskan lebih lagi dari yang saya tadi malam. Lau alimtu annaka tastami'u qiraati lahabbartuhu laka tahbira. At-tahbir itu kita tahu muket ya, muket atau karpet. Karpet di akhirnya itu jahitnya kayak lebih kuat ya kan? Itu namanya tahbir, artinya membaguskan lebih dari yang tadi kamu dengar. Itu Rasulullah, adab Rasulullah SAW. Al-Quran turun kepadanya. Dia belajar sama Jibril, tapi juga boleh belajar. Itu biar kita paham kenapa banyak guru-guru tahfidz, guru-guru tahsin, guru-guru itu suka dengar dari murid. Di antara murid ada berapa? Di antara murid-murid itu ada berapa orang yang suaranya bagus sekali. Saya sendiri kadang-kadang ada berapa orang nggak mau dia berhenti, tapi karena sudah waktunya, karena gelarnya ya sudah. Ada satu orang ya kita kenal semuanya di sini. Ustazah Fathiyah Qadir.
Fathiyah Qadir itu kalau suaranya baca, kalau dia baca di Transjakarta, saya nggak mau berhenti-berhenti. Kalau mereka dapat 1 halaman, saya suruh dia baca 2 halaman. Betul, Masya Allah. Karunia dari Allah Ta'ala, suaranya juga. Khusyuknya dari hati kita tidak tahu. Tapi itu yang bisa menarik orang lain atau bisa itu ya hatinya. Ada satu orang dia ustadz juga di guru yang tadi yang kita bilang ini Markaz Hidayah di sini. Namanya apa? Zulkarnain. Ya kalau dia baca ya Allah benar itu ya saya ingat hadis Rasulullah SAW sama Ibnu Mas'ud. Betul ada beberapa orang yang suaranya ya subhanallah. Itu dalikal fadlu minallah. Jadi kita harus ikut sunnah ini. Ya. وروي عن عمرو بن مرة أنه قال كانوا يعني السلف يحبون أن يختم القرآن من أول الليل أو من آخر الليل. Itu tentang tem khatam kita di sini. Ada khatam. Sunnah itu, salaf itu suka khatam Al-Quran kapan? Itu di awal malam atau awal hari, siang hari. Atau awal hari, ini kita bilang pagi-pagi. Awal malam. Ya seperti ba'da maghrib, langsung khatam. Atau ba'da subuh, awal ini. Sampai kita belajar di Tarim Hadramut. Mereka bikin acara khatam Al-Quran itu di hari Kamis pagi, ba'da subuh. Biar kita tahu aturan kita ya, aturan kita di sini minggunya selesai di hari Jumat siang ya kan, baru libur. Kita enggak, dari hari Kamis sudah libur. Karena liburnya Jumat, Sabtu, Minggu kita awal minggu. Hari Sabtu kita mulai dari awal ya. Kalau sekolah, kalau karya ya sudah Sabtu mulai. Di sini awal pekan itu hari Senin ya kan. Ya, beda sedikit. Tapi ya mereka mau akhir minggu biar mulai di hari Jumat di mushaf yang baru. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال إذا وافق ختم القرآن أول الليل صلت عليه الملائكة حتى تصبح. Ini Sa'd bin Abi Waqqas, kita tahu orang sahabat radhiyallahu anhu, dia mengatakan jika khatam Al-Quran itu di awal malam, salat alaihi al-malaikah hatta yumsi. Itu dapat salawat dari malaikat. Salawat dari malaikat itu doa artinya. Dapat doa dari malaikat sampai malam. Sampai ya pagi maksudnya, hatta yumsi. أول الليل. فيستحب للإنسان أن يختم في الشتاء أول الليل وفي الصيف أول النهار ليحوز صلاة الملائكة عليه. Ini ada tambahan, فيستحب للإنسان أن يختم في الشتاء. في موسم الشتاء di sini musim apa? Kering ya kan Ustaz Novi? Di sini kan, الشتاء. kan musim dingin ya, Syekh. musim dingin. Kita ya Musim musim hujan dingin. kali ya kalau di sini. Ya kebalik ya. Kita kalau musim panas itu musim hujan ya kan? Kalau di sini dingin itu musim hujan. Berarti hijau itu hujannya. Oke. Hasilnya ya kenapa? Kenapa dia pilih seperti itu? Biar kalau musim ya saya jadi dihitung di sana atau di sini Ustazah. Biar malamnya panjang, harinya panjang. Itu kita sekarang di sini di Indonesia malam yang paling panjang di bulan apa? Musim apa? Itu maksudnya. Namanya di sini mau bilang musim kering, musim Oh hujan iya, ini. di sini nggak ada begitu ya, Syekh, sama aja. Ya itu karena itu saya bingung tidak bisa. Tapi ya biar kita paham musim hujan di Yaman itu malamnya panjang. Di Yaman musim hujan malamnya panjang. Ya seperti kita bilang maghrib itu sebelum jam 6 ya kan. Terus subuh ya jam 5 kurang sedikit seperti sekarang. Atau kebalik kalau siang hari juga itu maksudnya. Hasilnya maksudnya dari ini dia pilih yang malam yang panjang, hari yang panjang. Kalau harinya panjang berarti dia khatam di pagi hari. Kalau harinya panjang, khatam di pagi hari biar dapat waktu lama itu untuk doa malaikat kepada orang yang khatam. Itu maksudnya dari awal saif atau awal syita.
قال طلحة بن مصرف أدركت أهل الخير من صدر هذه الأمة يستحبون الختم أول الليل وأول النهار. Itu Talha bin Musrif, dia bilang, saya ikut atau ketemu beberapa orang yang ahli al-khair, ahli kebaikan itu, min sadri hadhihi al-ummah, yastahibbun al-khatm awal al-lail wa awal al-nahar. Kalau mereka mau khatam awal malam atau awal, ya. Yaqulun idza khatama fi awal an-nahar sallat alaihi al-malaikah hatta yumsi wa idza khatama fi awal al-lail sallat alaihi al-malaikah hatta yusbih. Dapat salawat atau dapat doa dari malaikat. Sampai ada berapa riwayat bilang itu 70.000 malaikat hadir khatam Al-Quran. Ya, sampai sahabat ridwanullah tabaraka wa ta'ala alaihim, tabi'in, tabi'in. Mereka di bulan Ramadan, di setiap kali mereka khatam, ya kumpul keluarga. Bikin seperti acara. Mungkin bulan Ramadan kita tidak bisa. Ya, di setiap khatam, dia khatam di mingguan atau khatam 10 hari, ada sesuai orangnya. Karena ada berapa orang itu di setiap minggu sudah khatam. Ada berapa orang di setiap 3 hari. Jadi waktu khatam dia bikin acara. Acara kecil ya. Acara kecil. Ya, acara kecil itu mereka apa itu? Ya beli seperti halwa, manis-manisan, makanan. Ya biar mereka senang. Itu tujuan mereka apa? Memuliakan atau mengagungkan Al-Quran. Ya, jadi mereka di setiap khatam bikin acara. Ada ya yang rezekinya luas sampai dia ya kita bilang apa itu sembelih 1 ekor kambing, 2 ekor sesuai uangnya di setiap kali dia khatam. Tujuannya apa? Tujuan mereka apa? Kita itu orangnya yang kaya seperti itu sampai dia bisa sembelih 1 ekor atau 2 ekor kambing. Tujuannya saya bagi-bagi atau sedekah, keluarin sedekah biar Allah Ta'ala terima amal saya itu bacaan Al-Quran. Karena bacaan Al-Quran itu tadi kita bilang, jika hitungan yang tadi aja, 10 aja. Tidak lepas sampai 700 yang tadi kita belajar di bab ini, di buku ini. Di 10 aja Al-Quran itu berapa itu ribu hurufnya? 300.000 sekian, 20 sekian. 300.000, 20 sekian huruf. Kalau kita dilepat 2 kali, 10 kali, jadi 3 juta. 3 juta 300 atau 200 sekian. Ini 3 juta kalau kamu ikhlas. Kalau Allah Ta'ala terima bacaanmu Al-Quran 1 kali aja di dalam hidup kamu. Dalam hidup kamu ini 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Di dalam 1 hari atau 1 kali kamu baca Al-Quran dari awal sampai akhir dengan ikhlas. Enggak ada rasa apapun. Dan kita bilang menyakit hati itu atau rasa sombong atau menghina orang lain. Kita bilang 1 kali ya sudah. 3.300.000 itu ya yakin kamu ahli surga. Apalagi kalau orangnya setiap hari, setiap kali khatam, ada ikhlas, setiap kali ada. Ini jadi mereka rasanya sampai ada mereka bilang Syekh Umar Al-Mihdar. Dan kita dengar dari habaib ini namanya Umar Al-Mihdar. Dia bilang jika saya tahu Allah Ta'ala terima satu aja. Dari ucapan saya subhanallah atau alhamdulillah atau Allahu Akbar. Jika saya tahu, maksudnya ada yakin yang bilang sama saya, Allah Ta'ala terima tasbih kamu, saya siap kasih makan untuk orang terim ini 1 minggu. Bersyukur kepada Allah Ta'ala. Ya kenapa? Mau seperti itu. Kenapa kamu seperti ini ya? Karena itu bersyukur kepada Allah Ta'ala itu jadi bisa jadi wasilah saya masuk surga. Satu aja. Apalagi kalau ada salat, puasa, zikir, baca Al-Quran. Ya, itu jadi. Ini orangnya ya qiyamul lail tidak tinggalin. Itu tadi Umar Al-Mihdar masih bilang seperti itu. Ya biar kita faham bagaimana keadaan orang yang saleh. Ya walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Orang yang hamba Allah Ta'ala walau dia puasa, walau dia zikir, walau dia baca masih takut. Ya Allah terima amal kita. Ya Allah kabulkan amal kita. Sampai kemarin kita belajar orang sahabat 6 bulan doa kepada Allah Ta'ala, ya Allah kabulkan puasa atau kabul puasa kita, puasa Ramadan. 6 bulan lagi doa, ya Allah terima amal kita. Ini bulan Ramadan yang kemarin sampai 6 bulan. Betul.
Orang yang sombong, saya sudah puasa dari besok mulai balik lagi seperti sebelum Ramadan. Nasallallahu salamah والعافية. جعلنا الله وإياكم من أهل القبول، رزقنا وإياكم الإخلاص في الأعمال والأقوال، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير. Sudah selesai.